Perkenalkan, nama saya Ropina Situmorang. Saya dari kelas K34D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Ada dua. Yang pertama, mengapa keuangan syariah lebih maju di London, Inggris dibandingkan di Indonesia? Yang kedua, bagaimana prospek keuangan syariah setelah COVID-19? Saya masuk ke poin yang pertama. Mengapa keuangan syariah lebih maju di London, Inggris dibandingkan di Indonesia? Pada tahun 2017, Inggris memiliki lebih banyak bank di kreditur Islam daripada negara barat lainnya. Dan selain itu, perbankan lokal juga lebih meluncurkan sejumlah produk yang sesuai dengan syariah, seperti rekening tabungan individu, deposito, skema pensiun, dan rencana pembelian rumah. Selanjutnya, pada bulan April 2017, perusahaan teknologi keuangan Islam berbasis di London yang pertama kali disetujui adalah perusahaan Yilder. Itu yang pertama kali yang diizinkan untuk berdirinya perusahaan itu menggunakan syariah. Dia yang sesuai syariahnya itu sesuai dengan peraturan yang tertera gitu. London memiliki ekosistem finansial yang sempurna, pasar utang, ekuitas yang besar dan sangat liquid, profesional berkualitas pengacara dan bank. Regulator keuangan berotoritas, bisnis dan pasar yang dikembangkan untuk instrumen manajemen asuransi. Jadi di situ bukan hanya meminjam, tapi menggunakan asuransi juga bisa menggunakan syariah di London. London Stock Exchange adalah tempat global utama penertiban suku bunga. London Stock Exchange mencakup sejumlah dana yang direncanakan untuk investor yang mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam seperti Sri Index, ekuitas, Fitex, syariah global. Di mana itu dikatakan investor itu mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam seperti Sri Index. Dia itu London Stock Exchange-nya sesuai yang diinginkan dengan peraturan syariah. Jadi dia menggunakan syariah global. Prospek keuangan syariah pasca yang kedua, saya akan menjawab prospek keuangan syariah pasca COVID-19. Ada 5 faktor. Yang pertama, evolusi perantara sosial. Yang kedua, perubahan metode berbisnis diiringi dengan meluasnya digitalisasi. Yang ketiga, kemunculan jenis aset-aset baru. Yang keempat, prospek lahirnya mata uang global baru. Dan yang kelima, pergeseran tren dan globalisasi menjadi regionalisasi.
Baik, saya akan menjelaskan kelima poin tersebut. Yang pertama, evolusi perantara sosial, di mana ini akan berdampak pada cara pandangan hidup dan pergeseran sosial, di mana interaksi ekonomi dan keuangan menjadi bagian dirinya. Yang kedua, perubahan metode berbisnis diiringi dengan meluasnya digitalisasi. Ini sering dengan poin pertama. Meluasnya digitalisasi metode kerja dan digitalisasi keuangan juga dapat berubah drastis. Otomatis proses produksi dan proses transaksi keuangan akan terjadi hanya dalam hitungan detik. Itu berubah-ubah, tidak stabil. Keuangan akan terjadi hanya dalam detik kan. Bagi keuangan syariah ini akan menimbulkan wilayah tantangan baru yang harus diimbangi dengan ide-ide segera fikih memulah kontemporer. Syariah itu harus memiliki ide-ide, tidak hanya seperti dia menetap, karena persaingan akan datang juga. Jadi makanya akan terjadinya dalam hitungan detik itu perubahan keuangannya, tidak stabil. Yang ketiga, kemunculan jenis aset-aset baru. Realitas akan digital baru akan mengubah pengertian aset. Karakteristik atau DNA aset akan menjadi penting untuk menentukan parameter syariah sebuah transaksi keuangan syariah. Diagram-diagramnya itu ada setiap menggunakan syariah. Prospek lahirnya mata uang global baru. Menentukan kelahiran mata uang global baru yang mengancam eksistensi fiat money tidak bisa digeserkan. Setiap naik turunnya itu pertimbangan diagram menggunakan syariah, dia tidak bisa bergeser. Jadi kita kelihatan menggunakannya, dari dia turun naik kelihatan. Yang kelima, pergeseran tren dari globalisasi menjadi regionalisasi. Pandemi telah mengungkap ketergantungan dunia yang cukup akut terhadap Cina yang mengendalikan sepertiga rantai pasokan global. Dalam konteks keuangan syariah dan pengembangan industri, hal ini menjadi pembuka jalan bagi realisasi efektif kerjasama selatan di antara negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Jadi sekian, terima kasih. Hanya seperti itu yang saya dapat jawab pertanyaan. Jika ada kesalahan atau kekurangan perkataan dari saya, mohon dimaafkan atau dimaklumi. Sekian dan terima kasih.